Baik, ini langsung Haura mulai aja ya, Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Mem 50 Nova. Pada pagi hari ini, Haura dan Malihah akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dalam berwirausaha. Boleh selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, jadi apa sih kepemimpinan itu? Kalau pengertian secara umumnya, kepemimpinan adalah suatu kekuatan untuk menggerakkan seseorang atau kelompok untuk mencapai satu tujuan. Sedangkan menurut Edi Suryanto Sugoto, kepemimpinan atau leadership adalah proses mengarahkan, menginstruksikan, atau memengaruhi orang lain atau organisasi untuk melaksanakan suatu tugas atau tujuan organisasi. Jadi dari dua pengertian itu dapat kita tarik kesimpulan, yaitu kepemimpinan adalah seseorang yang menjadi panutan atau memiliki kekuasaan dalam menginstruksikan atau memberikan perintah kepada seorang atau suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Dengan artian, setiap orang yang disebut pemimpin mempunyai kuasa penuh untuk mengontrol bawahannya. Next slide. Nah, ini ada ciri-ciri dari seorang pemimpin. Yang pertama itu mempunyai inisiatif. Terus kemudian bisa manajemen waktu. Jadi bisa menggunakan waktu dengan perencanaan dan antisipasi masalah dan waktu-waktunya tuh terorganisir dengan baik. Kemudian tidak hanya menunggu atau pasif, tapi jadi pemimpin itu harus aktif. Yang keempat ada investasi. Menginvestasikan waktu dengan orang lain, tapi juga bukan dengan waktu saja, misalnya dengan uang, atau uang itu bisa diinvestasikan sebagai modal dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu future oriented. Di sini maksudnya seorang pemimpin itu harus bisa punya prioritas ke depannya untuk memikirkan jangka panjang. Next slide, please. Nah, kemudian ini ada sifat-sifat seorang pemimpin. Yang pertama ada purposeful. Purposeful ini memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Terus ada responsible. Nah, seorang pemimpin ini harus responsible, yaitu bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, integrity atau integritas. Sorry, I cannot see the slide. Oke, sorry. Gimana ini? Silakan. Enggak. Slide-nya nggak kelihatan ini. Hitam soalnya. Nah, baru kelihatan. Kemudian ada I don't know how to pronounce it, tapi itu artinya keberanian, yaitu ya seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan-keputusan. Kemudian yang pasti harus patient, punya kesabaran. Kemudian listen, mendengarkan, bisa mendengarkan bawahannya atau mendengarkan apa sih yang lagi in dalam waktu-waktu ini gitu. Jadi bisa punya inovasi lebih gitu. Kemudian ada enthusiasm, harus antusias. Jadi ada apapun misalnya tren atau saran-saran dari bawahan itu harus antusias yang menggunakan antusiasmenya. Terus kemudian ada service atau layanan. Jadi memberikan layanan-layanan entah itu ke customer atau ke anggotanya. Kemudian next slide.
Nah, ada 5 kualitas umum dari seorang pemimpin, yaitu yang pertama nih, mampu merumuskan rencana dan atau strategi untuk mencapai visi mereka. Kemudian, mampu mengomunikasikan visi mereka dalam rangka mensosialisasikan perubahan dan memperluas dukungan. Terus yang ketiga, menyelaraskan antar aspek manusia dengan sistem pendukung dan visi organisasi untuk memberi keyakinan bahwa tidak akan ada rintangan prosedur dan struktural di tengah jalan dalam proses pencapaian visi tersebut. Kemudian yang keempat, maksud membimbing di sini adalah mampu memperdayakan para pekerja agar tindakan mereka konsisten dengan visi yang telah dirumuskan, berpegang pada komitmen, dan membiarkan mereka bekerja dengan penuh percaya diri untuk menunjukkan output kerja yang maksimal guna mencapai tujuan organisasi. Nah, kemudian yang terakhir ini, mampu memotivasi para pekerja agar mereka bekerja dengan menggunakan kemampuan maksimal untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditetapkan dan dalam waktu tertentu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Malihah. Pada Malihah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu tujuan jiwa seorang pemimpin dalam kewirausahaan. Yang pertama, agar dapat mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Jika dilihat dari pengertian kepemimpinan, merupakan proses mengarahkan perilaku kepada orang lain ke arah pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Maka, pengarahan yang dimaksud menyebabkan bawahan bertindak tertentu dengan cara mengikuti aturan dari pemimpin. Wirausaha yang berhasil merupakan pemimpin yang berhasil memimpin bawahannya dengan baik dan terorganisir, serta akan berdampak baik juga terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu agar dapat berkomunikasi dengan karyawan atau staf. Komunikasi yang baik antara pemimpin perusahaan dengan bawahannya dapat menjadi suatu alasan setiap perusahaan yang terus berkembang. Maka dari itu, apabila kita sebagai pemimpin harus dekat dan mendengarkan masukan dari staf atau bawahan, yang bertujuan untuk terus bisa bersaing dengan perusahaan lain. Yang ketiga yaitu agar memiliki rasa tanggung jawab. Seorang pemimpin yang sukses di bidang kewirausahaan sudah pasti memiliki rasa tanggung jawab. Karena tanggung jawab adalah salah satu sifat yang harus dimiliki setiap pemimpin. Apalagi dalam hal ini, kita menyinggung seorang pemimpin yang memimpin sebuah perusahaan. Di dunia wirausaha, seorang pemimpin yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab, bukan tidak mungkin perusahaan yang dia pimpin akan menjadi bangkrut. Yang keempat yaitu agar dapat mengambil keputusan kepada perusahaan. Kepemimpinan seorang wirausahawan harus mempunyai insting yang kuat dalam mengambil keputusan, guna untuk tetap mempertahankan apa yang sudah dibuatnya sejak awal. Apabila seorang pemimpin salah mengambil keputusan, bukan tidak mungkin perusahaan yang dia pimpin mengalami kebangkrutan juga. Selanjutnya yaitu keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin. Selain tegas dan dapat mengendalikan sebuah perusahaan, sosok pemimpin di dunia wirausaha juga dituntut untuk mempunyai keterampilan yang tinggi. Ada 3 jenis keterampilan yang kita hadapi di wirausaha, yaitu pertama, keterampilan konseptual, yaitu kemampuan mental untuk mengolah dan mengordinir suatu perusahaan. Kemampuan ini mencakup sifat seorang manajer yang bisa melihat peluang sebuah organisasi sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan. Memahami antara bagian-bagian yang saling bergantung, kemudian menganalisa dan menginterpretasikan apa yang sudah diterima dari macam-macam sumber. Kedua yaitu keterampilan kemanusiaan, yaitu kemampuan untuk bekerja, dituntut untuk memahami dan memotivasi orang lain. Apa yang harus dilakukan oleh individu atau kelompok. Seorang pemimpin dalam wirausaha harus memiliki keterampilan ini, bertujuan untuk memperoleh partisipasi dan memotivasi sebuah organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir, keterampilan administratif, yaitu keterampilan yang bertujuan untuk membuat perencanaan, di mana kita harus mengatur schedule yang jelas. Keterampilan ini berfungsi untuk mengikuti kebijaksanaan, mengelola perusahaan dengan anggaran yang sangat terbatas. Keterampilan ini juga berbeda tipis dengan keterampilan konseptual. Seorang manajer perusahaan mengambil keputusan menggunakan keterampilan administratif dan penuh dengan rasa kemanusiaan. Selanjutnya yaitu pentingnya kepemimpinan bagi seorang wirausaha. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan dalam hal ini berarti menyebabkan orang lain bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arah tertentu. Wirausahawan yang berhasil merupakan pemimpin yang memimpin para karyawannya dengan baik.
Seorang pemimpin dikatakan berhasil jika percaya pada pertumbuhan yang berkesinambungan, efisiensi yang meningkat, serta keberhasilan yang berkesinambungan dari perusahaan. Para wirausaha memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Mereka mengembangkan gaya kepemimpinan mereka sendiri sesuai dengan karakter pribadi mereka dalam memajukan perusahaannya. Kepemimpinan dibutuhkan dalam kewirausahaan agar pelaksanaan dalam berwirausaha dapat terorganisir dengan baik. Karena hakikatnya, kepemimpinan merupakan proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Sehingga dengan adanya kepemimpinan, suatu usaha akan terorganisir dengan baik. Dalam wirausaha dibutuhkan sosok yang dapat memimpin dan bertanggung jawab dalam mengurus dan mengelola suatu usaha. Pemimpin yang merupakan jabatan tertinggi yang memiliki tugas-tugas yang sangat penting dan vital dalam kewirausahaan seperti pengambilan keputusan, penanggung jawab tindakan yang dilakukan, serta memberikan wewenang. Sehingga pemimpin menentukan tumbuh dan berkembangnya sebuah organisasi. Bila dalam mengelola suatu usaha tidak ada pemimpin, maka akan terjadi kekacauan dan kerancauan. Selanjutnya yaitu perbedaan manajer dan pemimpin. Pemimpin tidaklah sama dengan mengelola atau memanage. Walaupun beberapa usahawan adalah seorang pemimpin dan beberapa pemimpin adalah wirausahawan, memimpin dan mengelola bukanlah merupakan aktivitas yang identik. Pemimpin atau leader adalah seorang pemimpin yang mempunyai sifat-sifat kepemimpinan, authority atau personality. Ia disegani dan berwibawa terhadap bawahan atau pengikutnya karena kecakapan dan kemampuan serta didukung perilakunya yang baik. Pemimpin dapat memimpin organisasi formal maupun informal dan menjadi panutan bagi bawahan atau pengikutnya. Biasanya tipe kepemimpinannya adalah participative leader, dan falsafah kepemimpinannya adalah pimpinan untuk bawahan. Sedangkan manajer juga merupakan seorang pemimpin, yang dalam praktek kepemimpinannya hanya berdasarkan kekuasaan atau otoriti formalnya saja. Bawahan atau karyawan atau staf menuruti perintah-perintahnya karena takut dikenakan hukum oleh manajer tersebut. Manajer biasanya hanya dapat memimpin organisasi formal saja dan tipe kepemimpinan adalah autokratis leader dengan falsafah bawahan adalah pemimpinan. Berikut adalah perbedaan manajer dan pemimpin. Pada manajer yaitu mengelola, memelihara, memfokuskan pada sistem dan struktur, berorientasi pada jangka pendek, berorientasi pada hasil, serta bertanya bagaimana dan kapan. Sedangkan pada pemimpin, berinovasi, mengembangkan, memfokuskan pada bawahan, memiliki perspektif jangka panjang, berorientasi pada peluang-peluang masa depan, serta bertanya apa dan mengapa. Berdasarkan sumber kekuasaan yang diperoleh, seorang manajer dipilih melalui jalur formal, seperti dipilih oleh komisaris atau direktur dengan dasar yuridis yang dimiliki. Artinya, seorang dapat menjadi manajer jika mempunyai dasar yuridis atau adanya surat keputusan atau surat pengangkatan. Sedangkan pemimpin yaitu kekuasaan yang dimiliki berdasarkan otak sosial dengan anggota atau bawahan. Sekian, terima kasih. Back to moderator. Next slide, please. Terima kasih kepada Maliha atas penjelasan materinya, dan terima kasih juga buat teman-teman dan Mem 15 Nova yang sudah menyimak dengan baik. Kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan saja. Ya, untuk yang pertanyaan, satu aja ya kalau memang ada di forum, sisanya silakan maksud saya di Zoom meeting ini, sisanya bisa dilanjutkan di e-learning ya, di discussion forum. Tapi Haura dan Maliha, tolong create dulu grup discussion-nya ya untuk kelompok 3 gitu ya. Oke, thank you. Nah, jika ada yang mau bertanya masih ditunggu ke Haura dan Maliha. Halo. Baik, jika belum ada, kita lanjut saja. Terima kasih Haura dan Maliha. Kita lanjut ke kelompok 4, silakan. Kelompok 4 siapa ya? Kelompok 4? Yes, ma'am. Yeah, it's Michelle and Ananda, ma'am. Ananda Safa. Okay, you can start. Bisa dimulai.
Oke, baiklah. Selamat siang, Mem Nova dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah Entrepreneurship yang berjudul Kepemimpinan. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Michelle dan teman saya Ananda Syafa Salsabila. Untuk pembahasan pertama yaitu jenis dan teori kepemimpinan awal, akan disampaikan oleh rekan saya, Ananda Syafa Salsabila. Kepada Ananda, dipersilakan. Baik, terima kasih Michelle. Jadi jenis kepemimpinan itu ada 3, yaitu kepemimpinan awal, kepemimpinan kontemporer, dan kepemimpinan tim. Yang dimana kepemimpinan awal akan saya jelaskan. Next slide, please. Jadi, kepemimpinan awal. Teori kepemimpinan awal itu berfokus pada pemimpin atau teori ciri dan cara pemimpin berinteraksi dengan anggota kelompok atau teori perilaku. Dalam kepemimpinan awal ini memiliki ciri kepemimpinan yang efektif. Yang pertama yaitu dorongan, yang kedua yaitu kehendak untuk memimpin, yang ketiga yaitu kejujuran dan integritas, yang keempat itu kecerdasan, yang kelima itu kepercayaan diri, dan yang terakhir yaitu pengetahuan terkait pekerjaan. Next slide, please. Baik, untuk teori ciri, riset kepemimpinan di tahun 1920-an dan 1930-an berfokus pada ciri pemimpin karakteristik yang mungkin digunakan untuk membedakan pemimpin dari non-pemimpin. Maksudnya adalah mengisolasi satu ciri atau lebih yang dimiliki seorang pemimpin, tetapi tidak dimiliki oleh non-pemimpin. Jadi dari teori ini terdapat beberapa ciri yang dipelajari, yaitu meliputi yang pertama postur fisik, yang kedua penampilan, yang ketiga kelas sosial, yang keempat stabilitas emosi, yang kelima kecekatan berpidato, dan yang terakhir yaitu kemampuan bersosialisasi. Adapun 7 ciri yang terkait dengan kepemimpinan yang efektif, yaitu meliputi hasrat, keinginan memimpin, kejujuran, dan integritas, kepercayaan diri, kecerdasan, dan pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan dan ekstraversi. Yang kedua yaitu teori perilaku. Dalam teori perilaku, teori-teori kepemimpinan yang mengenai perilaku, yang mengenali perilaku dengan membedakan antara pemimpin yang efektif dan yang tidak efektif. Para peneliti berharap bahwa pendekatan teori perilaku akan memberikan jawaban yang lebih pasti tentang sifat kepemimpinan daripada teori ciri perilaku. Adapun 4 studi mengenai perilaku pemimpin utama, yaitu yang pertama studi Universitas Iowa, yang kedua studi Ohio State, yang ketiga studi Universitas Michigan, dan yang keempat yaitu Kisi Managerial. Untuk yang pertama studi Universitas Iowa. Dalam studi ini mempelajari 3 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama gaya otokratis, yang dimana menggambarkan pemimpin yang cenderung memusatkan wewenang, mendiktekan metode kerja, membuat keputusan unilateral, dan membatasi partisipasi karyawan. Yang kedua yaitu gaya demokratis. Dalam gaya ini yaitu menggambarkan pemimpin yang cenderung melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan, mendelegasikan wewenang, mendorong partisipasi dalam memutuskan metode dan sasaran kerja, dan menggunakan umpan balik sebagai peluang untuk melatih karyawan. Dan yang ketiga yaitu gaya laissez-faire. Dalam gaya ini menggambarkan pemimpin yang umumnya memberi kelompok kebebasan penuh untuk membuat suatu keputusan dan menyelesaikan pekerjaan dengan cara apa saja yang dianggap sesuai. Yang kedua yaitu ada studi Ohio State. Dalam studi ini mengenali 2 dimensi penting perilaku pemimpin, yaitu yang pertama pengusulan struktur yang mengacu pada seperti apa pemimpin yang mendefinisikan dan menyusun peranannya dan peran anggota kelompok untuk mencapai sasaran. Dimensi itu meliputi perilaku yang mencakup usaha mengorganisasi pekerjaan, hubungan kerja, dan sasaran. Yang kedua yaitu pertimbangan. Didefinisikan sebagai seberapa jauh hubungan kerja pemimpin bercirikan saling percaya dan hormat terhadap ide,
dan perasaan para anggota kelompok. Yang ketiga ada studi Universitas Michigan. Kelompok Michigan menghasilkan 2 dimensi perilaku kepemimpinan, yaitu yang pertama berorientasi pada karyawan. Pemimpin yang berorientasi karyawan digambarkan menekankan hubungan antar pribadi. Mereka memberikan perhatian pribadi ke kebutuhan para pengikutnya dan menerima perbedaan individu antar anggota kelompok. Dan yang kedua yaitu berorientasi pada produk. Dalam hal ini cenderung menekankan aspek teknis atau tugas dari pekerjaan, sangat memperhatikan penyelesaian tugas kelompoknya, dan menganggap anggota kelompok sebagai sarana untuk mencapai hasil. Dan yang terakhir yaitu kisi manajerial. Dalam kisi ini dimensi perilaku dari studi kepemimpinan awal itu menjadi dasar untuk pengembangan kisi-kisi dan dimensi untuk menilai gaya kepemimpinan. Kisi-kisi manajerial itu menggunakan dimensi perilaku meliputi yang pertama memperhatikan orang. Dalam hal ini dengan dilalui cara mengukur perhatian pemimpin terhadap bawahan atau rendah sampai tinggi. Yang kedua yaitu memperhatikan produksi dengan mengukur perhatian pemimpin untuk menyelesaikan pekerjaan pada skala 1 sampai 9 atau skala rendah sampai tinggi. Baik, terima kasih kepada Ananda atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu materi mengenai teori kepemimpinan kontemporer. Ada beberapa teori kepemimpinan kontemporer. Yang pertama terdapat kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik adalah pemimpin yang basisnya adalah antusiasme dan memiliki rasa percaya diri yang kuat, serta tindakan yang dapat mempengaruhi banyak orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Karisma adalah salah satu karakteristik yang biasa tercermin dari seseorang pemimpin. Contohnya seperti presiden pertama kita yaitu R. Soekarno atau Insinyur Soekarno. Di mana dalam kepemimpinan ini, cara seorang pemimpin berkomunikasi dengan membangkitkan empati dan emosi yang kuat pada orang-orang sekitarnya, dan yang bertujuan untuk mengajak atau membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Pemimpin yang karismatik cenderung mengandalkan gaya bicara seperti merayu dan menitik beratkan usahanya untuk mempererat ikatan sosial. Dalam konteks dunia kerja, pemimpinan karismatik bertujuan memotivasi setiap karyawannya agar bisa lebih sejahtera dan produktif. Para pemimpin karismatik adalah sosok yang cenderung selfless. Mereka justru mengedepankan kepentingan orang lain dan kebaikan bersama ketimbang memuaskan ego. Ciri-ciri pemimpin karismatik yaitu seperti memiliki aura yang kuat, memiliki keterampilan untuk menjalin koneksi, kemampuan dalam memanage situasi, dan sebagai public speaker yang handal, dan juga mampu mengintrospeksi diri. Yang kedua ada kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini menurut Ingrid adalah cara seorang pemimpin memotivasi dan memberdayakan orang-orang di bawah tanggung jawabnya untuk bekerja sama mewujudkan visi perusahaan. Seseorang pemimpin transformasional memberikan anggotanya ruang lebih untuk mengasah berbagai skill yang mereka perlukan di tempat kerja. Keleluasaan tersebutlah memungkinkan mereka menjadi lebih kreatif, berinovasi, menemukan solusi baru untuk masalah lama, serta mampu melihat ke masa depan. Dan upaya transformasi ini memungkinkan pemimpin menciptakan budaya dan lingkungan kerja yang sehat, efektif, serta efisien bagi semua. Seorang peneliti bernama Bernard M. Bass pada tahun 1985 merumuskan 4 elemen atau ciri-ciri utama yang dimiliki sosok dengan gaya kepemimpinan transformasional. Elemen-elemen ini seperti stimulasi intelektual, bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih berfaedah dan demi kebaikan bersama yang lebih besar. Yang kedua, konsiderasi individual atau individualized consideration. Salah satu cara untuk bisa memahami setiap orang adalah dengan mendengarkan. Pemimpin yang baik bisa menjaga jalur komunikasi tetap terbuka sehingga anggotanya
merasa bebas untuk berbagi ide sampai saran dan kritik. Dengan komunikasi dua arah pula, pemimpin dapat secara langsung memberikan dukungan atau apresiasi terhadap prestasi dan pertumbuhan anggotanya. Yang ketiga ada motivasi inspirational atau inspirational motivation. Sosok dengan gaya kepemimpinan ini cenderung berperan sebagai mentor atau coach untuk mendampingi mereka. Mereka tidak hanya memberikan tantangan, namun sembari membimbing bawahannya untuk mengasah potensi diri. Yang keempat ada idealisasi pengaruh atau idealized influence. Seorang pemimpin transformasional berfokus membangun budaya perusahaan di mana setiap orang di dalamnya mau bekerja dan gotong royong untuk kebaikan bersama. Di sisi lain, ia tahu bahwa pemimpin adalah sosok panutan, maka pemimpin harus mencontohkan standar moral yang sama dalam organisasi agar setiap orang di dalamnya berperan selaras. Dan slide berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada kepemimpinan visioner. Pemimpin visioner adalah pemimpin yang memiliki karakter seorang pahlawan, khususnya dalam hal keberanian dan sikap rela berkorban untuk kebaikan yang lebih tinggi, atau greater good. Pemimpin yang visioner akan rela berkorban karena ia dapat melihat bahwa ada sesuatu yang berharga di ujung perjuangannya. Pemimpin yang visioner berani untuk mengambil resiko demi mencapai visi yang diperjuangkan. Seorang pemimpin visioner harus bisa menjadi penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan pelatih. Oleh karena itu, seorang pemimpin visioner harus menyusun arah dan secara personal sepakat untuk menyebarkan kepemimpinan visioner ke seluruh organisasi. Yang kedua, memberdayakan para karyawan dalam bertindak untuk mendengar dan mengawasi umpan balik. Dan yang terakhir adalah selalu memfokuskan perhatian dalam membentuk organisasi untuk mencapai potensi terbesarnya. Baiklah, materi selanjutnya mengenai kepemimpinan tim akan dijelaskan oleh Ananda. Untuk Ananda, dipersilahkan. Baik, terima kasih Michelle. Maaf untuk sebelumnya karena baterai laptop saya habis. Jadi saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai kepemimpinan tim. Dalam kepemimpinan tim, makin banyak berlangsung dalam konteks tim. Karena semakin banyak organisasi yang menggunakan tim, peran pemimpin dalam membimbing anggota tim menjadi penting. Pemimpin harus belajar berbagai informasi, mempercaya orang lain, melepaskan wewenang, dan memahami kapan harus campur tangan. Oke, jadi pemimpin tim harus mengetahui dan menyeimbangkan antara kapan harus memberi kesempatan tim bekerja sendiri dan kapan terlibat. Dalam kepemimpinan tim dapat dibagi menjadi 4 peran, yaitu yang pertama, pemimpin tim adalah penghubung dengan pihak luar, yang kedua, pemimpin tim adalah penyelesai masalah, yang ketiga, pemimpin tim adalah manajer konflik, dan yang terakhir yaitu pemimpin tim adalah seorang pembina. Sekian materi dari saya, kembali ke Michelle. Baik, terima kasih Ananda atas penjelasannya. Sekarang saya akan melanjutkan materi terakhir dari presentasi kami pada hari ini, yaitu mengenai unsur yang melibatkan kepemimpinan. Yang pertama ada unsur pengaruh. Kepemimpinan adalah menyangkut penggunaan dan penanaman pengaruh dalam rangka memotivasi dan mengarahkan pegawainya. Bagaimana seorang wirausaha menanamkan dan menggunakan pengaruh pada saat yang tepat melalui faktor motivasi eksternal. Bahwa imbalan-imbalan dalam motivasi eksternal merupakan alat yang digunakan oleh seorang wirausaha dalam rangka menanamkan dan menggunakan pengaruhnya untuk peningkatan prestasi kerja. Yang kedua yaitu proses komunikasi atau kejelasan dan ketepatan. Pemimpin harus menciptakan arus komunikasi yang efektif, yaitu jelas, dipercaya, dan konsisten, dan yang ketiga dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan dan ketepatan komunikasi mempengaruhi perilaku dan prestasi pengikut, bahwa kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Maka proses komunikasi yang efektif perlu dipahami dan diciptakan oleh seorang wirausaha
dan bagaimana seorang wirausaha menciptakan arus komunikasi yang efektif dalam perusahaannya. Hal ini penting dilakukan karena pemeliharaan hubungan dengan karyawan memerlukan komunikasi yang efektif. Dan next slide, please. Terima kasih. Dan yang terakhir terfokus pada pencapaian tujuan. Pemimpin yang efektif harus memperhatikan tujuan individu, tujuan kelompok, dan tujuan organisasi. Pemimpin yang efektif mungkin harus berurusan dengan tujuan individu, karyawannya, dan kelompok organisasi perusahaan. Keefektifan pemimpin khususnya dipandang dengan ukuran tingkat pencapaian satu atau kombinasi tujuan tersebut. Seorang wirausaha hendaknya mengetahui 4 kekuatan dalam dirinya yang akan mempengaruhi ketepatan hati tentang bagaimana membuat keputusan sebagai pemimpin. Pertama adalah nilai-nilai kewirausahaan. Kedua adalah kepercayaan pada bawahan. Yang ketiga adalah kekuatan pemimpin dari wirausahaan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah toleransi terhadap ambiguitas. Saya rasa itu saja materi yang dapat kelompok kami jelaskan dan sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk sesi tanya jawab akan kami alihkan ke e-learning. Jadi jika ada yang ingin bertanya, dimohon untuk menanyakannya di e-learning. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih dan selamat siang. Ya, itu dari kelompok 4. Ada yang mau bertanya lagi di sini sebelum ke e-learning? Ada? Kinanti. Oke, silakan nanti. Baik, terima kasih. Nama saya Kinanti Nurul Anissa dari grup 8. Saya ingin bertanya kepada grup 4. Apa saja kelebihan gaya kepemimpinan transformasional? Terima kasih. Ya, silakan dijawab grup 4. Gaya transformasional. Baik, terima kasih kepada Kinanti atas pertanyaannya mengenai kelebihan gaya transformasional. Dalam gaya kepemimpinan transformasional, pemimpin bertindak sebagai mentor atau coach. Ia dapat memberikan pelatihan dan motivasi kepada setiap orang di bawahnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian lewat bimbingan ini secara tidak langsung setiap karyawan di kantor tersebut seperti sedang dipupuk dan disirami istilahnya untuk menjadi calon pemimpin selanjutnya. Pasalnya secara tidak langsung setiap anggotanya berubah menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, dan biasanya gaya kepemimpinan transformasional ini lebih efisien sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Itu menurut saya. Dan apakah Ananda ada yang ingin ditambahkan? Ya, jadi saya ingin menambahkan pendapat dari Michelle. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Michelle tadi dan sudah dipresentasikan, mengenai kelebihan, mungkin di mana adanya komitmen besar untuk karyawan yang sifatnya mengikat secara emosional, mampu mengembangkan potensi dari para bawahan dengan dibimbing oleh atasan secara langsung, yang dimana pada saat ini jarang kita temukan, dan tentu saja hal ini dapat memperbaiki kualitas hubungan interpersonal antara atasan dan bawahan lebih baik lagi. Sekian pendapat saya. Ya, pertanyaan baik ya dari Kinanti dan dijawab juga dengan baik oleh Michelle dan Ananda ya. Nah, memang gaya kepemimpinan itu berbeda-beda ya. Ada yang apa namanya ya? Ya, sesuai dengan keunikan orang masing-masing. Ada yang apa namanya? Ada yang bisa mengayomi, bisa mengajak ya bawahannya untuk lebih bekerja secara efektif atau bekerja bersama dan kemudian ada bertumbuh bersama. Tapi ada juga tipe yang tidak seperti itu ya. Dia cuma bisa mengorganisir yang maju perusahaannya, tapi ya tentunya kita ingin yang kita ya semuanya ini ingin belajar tipe kepemimpinan
yang memberi sumbangsi banyak terhadap kemajuan, ya gitu. Kalau tadi ada juga yang menyoal masalah siapa, apa grup ini atau grup satunya ya, tipe kepemimpinan yang apa tadi, demokratis, kemudian autokratis, sama laissez-faire ya bahasa Prancis. Nah itu kita lebih baik, memang yang lebih baik itu adalah tipe demokratis. Tipe demokratis biasanya lebih membuka apa ya, diskusi dengan tim kerjanya atau bawahannya, dan memberi peluang bagi timnya untuk membuat keputusan dan akhirnya melakukan mengeksekusi keputusan. Nah kalau yang autokratis tuh enggak ya, enggak ada diskusi dengan bawahan, dia langsung say A on say B, kemudian tidak ada apa diskusi lagi, kemudian tinggal eksekusi oleh, nah, jadi decision-nya itu selalu dari dia ya, tidak melibatkan orang lain, sehingga kadang-kadang ya karyawan atau tim yang seperti itu tidak bertumbuh ya. Dia hanya semacam oke, kata si bapak kata si bapak B, seperti itu, dia tidak bertumbuh. Tapi kalau yang demokratis tadi dan miriplah dengan transformational ini, ya kita ada diskusi, akhirnya bawahan ikut bertumbuh. Oh, kata bapak saya harus bikin keputusan nih, bagaimana? Ya misalnya dalam meeting, dalam satu meeting antara pimpinan dan leader dan juga tim, kemudian leader melemparkan pertanyaan, mereka menanyakan bagaimana solusi dengan masalah kita, bapak, leadernya membalikan, oke, kamu ada saran gitu ya, kemudian saran itu didiskusikan, atau satu atau dua anggota tim memberikan saran dan pemimpin bisa mengatakan, saya pikir solusi dari kamu cukup baik dan kita bisa memilihnya. Nah itu kan mengajak peserta tim untuk berpikir dan akhirnya bertindak. Dan ini terkait dengan efektivitas berwirausaha atau kerja ya. Nggak hanya menurut Mem, nggak hanya di perusahaan. Kalau kita kerja, ya kalian pasti ya sekarang di dalam dunia organisasi kan, jadi leader misalnya, ada anggota. Kalau jadi leader itu ada job description ya, ada what to do list yang mau dilakukan. Kalau kalian punya tim anggotanya 10, wah itu enak banget. Sudah ada potensi untuk efektif pekerjaannya. Tapi bagaimana mendelegasikan pekerjaan? Bisakah kalian meng-assign tugas-tugas tersebut ke tim tadi 10 orang? Ya nggak? Jadi 10 orang itu bisa dimotivasi, bisa di-influence, bisa diajak. Akhirnya bagaimana pekerjaan yang akan kita, project yang akan kita lakukan selesai. Nah, leader yang kurang baik ya artinya kita tidak akan efektif. 10 orang tadi tidak bisa kita influence untuk bekerja. Nah itu masih kurang ya kepemimpinannya. Sehingga kalau ditilik mengenai efektivitas kepemimpinan, yang bisa memperkerjakan 10 orang tadi itu akan, kalau dinilai, bandingan aja ya, bisa dinilai. Jadi bila ada satu orang dengan misalnya tanpa tim, kalian cuma ada 2 atau 3 orang tim, nilai yang didapat efektivitasnya mungkin bisa 8, atau kalau mau sempurna bisa 9. Tapi kalau dengan 10 orang bisa lebih dari 10. Bisa dipahami ya? Maksud saya efektivitasnya bisa luar biasa gitu. Karena dan tentunya dengan energi semua orang tersebut, 10 orang itu energi dan pikirannya terpakai. Ya, pendelegasian, memotivasi, mengajak berpartisipasi, dan masih banyak lagi. Gitu. Ya, itu aja saja sekelumit mengenai kepemimpinan. Mari kita semua belajar untuk memimpin ya, paling tidak untuk memimpin diri sendiri, kemudian nanti tentunya kalian semua ya saat ini menjadi pemimpin diri sendiri ya sebagai mahasiswa. Kalau punya kakak sulung itu juga pemimpin. Apalagi organisasi, dari sekretaris pun itu pemimpin di bidang kesekretariatan, dan semua tim-tim
lainnya. Ya silakan diikuti kalau kata Mem, itulah cara natural yang bisa kalian ikuti. Jangan tidak digeluti ya, hal-hal tersebut akan memberi pengaruh banyak ke kalian. Gitu ya. Sekarang sudah 12.17. Silakan ke e-learning saja untuk menyelesaikan diskusinya. Dan kita cukupkan kegiatan kita hari ini ya. Oke. Ya, jadi jangan lupa diskusi di e-learning. Silakan tinggalkan jejak, karena jejaknya itu juga saya catat. Oke, terima kasih semuanya. Oke, thank you, Ma'am. Thank you, ma'am. Terima kasih, Oke. Ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day. Terima kasih, ma'am. Oke, bye-bye. Ma'am.